Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tasi'ata asyarata. Bermula ini itu hikmah yang ke-19. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang pada pagi ini kita sudah masuk ke hikmah yang ke-19. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. La tatlub, janganlah engkau memohon minhu, dari Allah, ayyukhrijaka, bahwa Allah mengeluarkanmu, min halatin, dari suatu keadaan, liyas ta'milaka, agar memperkerjakan Allah kepadamu, agar memberi amal Allah kepadamu, fima, pada sesuatu, siwaha, di luar keadaan tadi. Falau arodaka, maka apabila Allah menghendaki, lasta'malaka, tentu Allah akan memperkerjakan kepadamu, min ghairi ikhraj, tanpa keluar dari keadaan yang sekarang. Ini di dalam hikmah yang ke-19 ini, Kiai Musannif Syekh Ibnu Athaillah ini menjelaskan tentang adabnya. Adab itu seperti yang kita pernah pelajari di kitab Minhajul Abidin, untuk akobah yang ke-5, yaitu motivasi tentang adab, yaitu sobar, ridho, ikhtiar, tawakal. Di sini dijelaskan la tatlub, janganlah engkau memohon, minhu, dari Allah, ayyukhrijaka, bahwa Allah mengeluarkanmu, min halatin, dari suatu keadaan. Di dalam kitab Al-Hikam ini kemarin sudah dijelaskan bahwa ada keadaan kasab dan ada keadaan tajrib. Ada keadaan kasab atau makom kasab dan ada makom tajrib. Sebetulnya makom kasab dan makom tajrib ini adalah dua-duanya sama-sama karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan kita, yaitu bahwa ada yang untuk mencari penghidupannya itu harus dengan kasab, atau ada juga yang tidak perlu dengan kasab. Jadi rezekinya datang dengan sendirinya. Nah, kedua keadaan ini oleh seorang yang salik, yang ingin usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus diterima dengan ridho, ya. Dia menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bahwa makomnya ini jangan berada pada posisi yang tidak diridhoi oleh Allah, baik kasab maupun tajrib. Kasab yaitu pekerjaan yang haram, misalnya profesi yang haram. Kalau
misalnya yang haram itu pelacur misalnya. Nah, itu tidak boleh kalau dalam posisi itu. Jadi harus ganti, harus berusaha untuk menggantinya. Nah, kalau misalnya di tajrid pun sama. Misalnya posisinya, profesinya sebagai dukun gitu. Ini pun sama, sama-sama dilarang. Tapi kalau sesuatu pekerjaannya itu, sesuatu posisinya itu dalam posisi yang diridhoi oleh Allah, sejalur dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itulah karunia terbesar. Dan kita harus ridho dalam posisi itu. Apabila kita menginginkan sesuatu amal di luar makom yang sekarang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kasab maupun tajrid, itu tidak perlu kita meminta kepada Allah agar dikeluarkan dari posisi yang sekarang, agar bisa melakukan amal di luar makom kita. Misalnya, ingin seorang yang kasab ya, seorang yang kasab, makomnya yang kasab, pekerja lah gitu ya. Ingin amal yang biasa dikerjakan oleh seorang yang di makom tajrid. Misalnya banyak melakukan puasa gitu ya. Puasa sunat, bukan hanya yang wajib maksudnya. Puasa, karena kalau sambil bekerja kan capek misalnya gitu ya. Jadi dia pengen bisa melakukan puasa, pengen bisa beribadah sholat sunat yang banyak gitu. Pengen bisa sholat tahajud yang lama, karena kalau bekerja siangnya, kalau bangunnya terlalu malam bisa capek misalnya ya. Karena dia seorang pekerja, ingin pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berada di makom tajrid. Atau orang yang berada di makom tajrid pun menginginkan amal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang di makom makom kasab. Misalnya ingin bisa banyak kenalan, banyak relasi, misalnya bersilaturahmi dengan banyak orang, misalnya gitu. Nah, itu menginginkan dia menginginkan pekerjaan-pekerjaan yang di luar makomnya. Maka kata Kiai Musannif di sini, kita tidak perlu meminta dikeluarkan dari makom yang sekarang. Kenapa? Karena falau arodaka, jika Allah menghendaki, lastakmalaka min ghairi ikhraj, pasti Allah akan memberikan amal itu kepadamu tanpa harus mengeluarkan kamu dari makom tersebut, dari makom yang sekarang. Jadi kalau Allah itu menghendaki, itu kita akan diberi kemudahan, ya, akan diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang di luar makom kita. Misalnya seorang pekerja, banyak pekerja yang diberi kemudahan oleh Allah, bisa berpuasa, ya, tahan dia walaupun pekerjaannya banyak, tapi dia mampu berpuasa, melakukan dia sambil bekerja, dia mampu berpuasa sunat. Ada yang puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud ya, sehari puasa sehari buka gitu ya. Bahkan ada juga yang tiap hari berpuasa sunat gitu, terus-terusan gitu ya,
selain yang di waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah. Itu mampu dan dia sambil bekerja. Walaupun pekerjaannya berat, kalau Allah sudah menghendaki, ya dia nanti akan diberi kemampuan bisa sholat tahajud, bisa berlama-lama di waktu sahur gitu ya, tanpa pagi-paginya merasa kecapean, merasa ngantuk dan sebagainya gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu menggerakkan semua makhluknya dengan sekehendaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan Allah yang wa ma ta'malun. Allah juga yang menciptakan amal-amal kamu. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar, maka nalahumul khiyarah. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, yang membuat ma yasha, yang menciptakan khalaqa ma yasha. Allah itu yakhluqu ma yasha, menciptakan sesuatu itu sekehendaknya. Wa yakhtar, dan memilih, yakhtar, memilih yakhtaru ma yasha, memilih sekehendak Allah Subhanahu wa taala, maka nalahumul khiyarah. Tidak ada bagi mereka itu pilihan, bagi manusia itu tidak memiliki pilihan apa-apa. Ini pada hakikatnya ya. Pada hakikatnya manusia itu tidak memiliki pilihan apa-apa. Jadi yang memilihkan itu Allah. Jadi sekuat apapun keinginan kita, ya maka kita akan tetap berjalan pada apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan kita, yang membuat pekerjaan kita, amal kita, ya, dan memilih sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita bisa merasakan ini, bisa menerapkan ini, gitu ya. Agar kita bisa menerapkan ini, maka kita harus menerapkan adab ya, yaitu sabar, ridho, ikhtiar, dan tawakal. Sabar artinya dalam setiap kondisi kita harus kuat tetap berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan senang maupun duka. Baik dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan dan kondisi apapun, maka kita harus sabar. Artinya harus tetap berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penerapan dari sabar. Jadi orang yang gembira misalnya, kalau tidak sabar maka kegembiraannya akan ditumpahkan kepada perbuatan yang mengikuti hawa nafsunya, perbuatan maksiat misalnya, karena dia tidak sabar dengan kegembiraannya. Demikian juga orang yang duka. Kalau tidak sabar, dia untuk menghilangkan dukanya bisa mencari cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kapanpun kita harus tetap sabar, artinya berada di jalan yang diridhoi oleh Allah dalam kondisi apapun. Dan sabar ini tidak ada batasnya. Kapanpun kita harus tetap sabar. Fasbiru warobitu. Sabarlah, kemudian sabarlah, dan terus perkuat kesabaranmu. Artinya terus tetap teguh
pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ridho. Ridho artinya menerima. Menerima dengan senang hati, dengan puas hati atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puas hati, baik itu dalam yang menyenangkan maupun yang menyulitkan, gitu. Yang memudahkan, yang menyulitkan, tetap harus ridho. Sesuatu ketentuan dari Allah, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, itu maksudnya yang tidak menyenangkan itu karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Kalau yang sesuai dengan apa yang kita inginkan kan kita senang. Kalau tidak sesuai kita tidak senang. Nah, ini harus tetap ridho. Artinya menerima dengan puas hati apapun keadaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang telah ditetapkan itu artinya yang sekarang ini terjadi maupun yang sudah. Adapun yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu masuknya ke dalam ikhtiar nanti. Kalau sudah terjadi, yang saat ini terjadi, ini harus ridho, apapun kondisinya. Baik itu kondisi taat, kondisi maksiat, kondisi kaya, miskin, dan sebagainya. Selamat, celaka, dan sebagainya. Itu harus tetap, kita harus tetap menerapkan ridho, puas hati dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita ridho, ya, kita juga harus melakukan ikhtiar. Ya, setelah kita ridho, nah di sini ridho atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melakukan ikhtiar. Nah, ikhtiar inilah juga yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar artinya di sini bisa bermacam-macam keadaan, ya, bisa membuat rencana, ya, karena untuk sesuatu yang belum ditetapkan oleh Allah. Gitu. Sekarang kita sakit, maka kita berikhtiar mencari obat agar pada takdir Allah yang selanjutnya kita diberikan kesehatan oleh Allah. Gitu. Itu namanya ikhtiar. Takdir yang sekarang kita sakit, nah, kita berikhtiar untuk kita berikhtiar, itu ya. Berikhtiar itu berusaha, yaitu misalnya mencari obat, gitu ya, agar pada takdir Allah yang selanjutnya kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita ditakdirkan sehat, gitu. Dan ikhtiar ini bukan hanya ikhtiar zohir saja, tapi juga ikhtiar batin. Jadi harus maksimal ikhtiarnya. Ikhtiarnya harus maksimal. Ikhtiar lahirnya harus maksimal, ikhtiar batinnya pun harus maksimal. Misalnya, kalau usaha kita sekarang misalnya sedang bangkrut misalnya, atau sedang resesi misalnya, maka kita membuat rencana agar perusahaan kita bisa bangkit. Itu adalah ikhtiar. Ditambah dengan doa. Gitu. Itu tadi ikhtiar lahir ditambah ikhtiar batin. Doa yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada takdir Allah yang selanjutnya kita diberikan apa yang kita inginkan. Itu namanya ikhtiar.
Tapi tetap ridho setiap saat takdir Allah itu berjalan. Kita pengen sehat, kita malam-malam kita sakit gigi, kita mencari obat, gitu. Kita nyari apotik, toko obat yang masih buka. Ternyata kita sudah lama mencari, toko obat yang buka itu nggak ada. Itu tetap harus ridho. Ridhonya tetap harus dipasang. Harus puas dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Saat ini tidak ada toko obat yang buka. Tetap harus berikhtiar. Kita terus ke klinik, misalnya ke rumah sakit atau ke dokter untuk sakit gigi kita, untuk mengobati sakit gigi kita. Ternyata dokter giginya nggak ada, sudah malam, bukan jadwalnya. Itu juga harus tetap ridho, gitu ya. Dan kalaupun ada diobati sampai sembuh, ya itu tetap harus ridho, sama-sama. Posisinya harus tetap ridho pada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah saat ini. Tapi sambil terus juga dipasang ikhtiarnya untuk selanjutnya, yaitu ikhtiar baik itu rencana maupun perbuatan yang maksimal. Karena sabda Rasulullah SAW itu membuat rencana itu adalah setengah dari ma'isyah, gitu ya. Setengah dari pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau gagal membuat rencana, yang setengah lagi ya gagal. Setengahnya itu gagal. Jadi maksudnya membuat rencana lah yang sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya selain ikhtiar, kita juga harus memasang tawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan, pasrah, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan, gitu ya. Menyerahkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal ini artinya jangan mengandalkan pekerjaan, usaha dan rencana kita. Jangan mengandalkan itu, jangan mengandalkan usaha kita, jangan mengandalkan rencana kita, tapi kita harus tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Jadi jangan menyandarkan kepada usaha kita, tapi harus menyandarkan kepada satu-satunya sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya tawakal. Apapun yang terjadi, kita berpasrah, gitu. Berusaha sambil pasrah. Ini namanya usaha lahir, usaha batin, dan bersandar, menyandarkan, mengandalkan, gitu. Mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan usaha kita, jangan mengandalkan rencana kita. Jadi kita harus tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah yang ke-19 ini. Di sini kesimpulannya bahwa adabnya kita jangan memohon kepada Allah untuk berpindah pada suatu keadaan, suatu makom, agar kita bisa melakukan amal-amal yang ada di makom itu. Tetapi kenapa tidak boleh meminta seperti itu? Karena kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan amal-amal yang dilakukan di makom lain itu bisa dikerjakan pada makom kita yang sekarang. Untuk itu, maka kita harus menerapkan adab-adabnya, yaitu sabar, ridho, ikhtiar, dan tawakal. Mudah-mudahan apa yang saya
apa yang saya bahas pada hikmah yang 19 ini bermanfaat, dan apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebersih-bersihnya dan mohon untuk koreksi dan perbaikannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.